Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdin Hidayat, NIM 1931042002 dari kelas PJKRE Fakultas Ilmu Kelargaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan motorik bagi anak. Langsung saja kita ke materi awal, yaitu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motorik anak TK, perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak TK. Alasan perlunya perkembangan motorik anak di TK. A. Perkembangan motorik anak TK. Dalam buku anak persekolahan tertulis masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan mungkin dapat oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pesat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otak. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan saraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan saraf yang membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerakan anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak. Ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan
karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya seperti berlompat, dan berlari-lari. Dalam saku balita dari masalah perkembangannya. Secara umum, ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serta yang pernah dilakukan pada masa lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Bagian 2. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dalam gerak. Misalnya, anak usia cepat 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya. seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, perkembangan dan pertumbuhan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya saja, anak yang kurang terampil
menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal ini menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keterampilan motorik yang di dalamnya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan anak untuk bermain. A. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologinya, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjadi anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologi anak, seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasan. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil. Misalnya, saat anak masih usia TK, sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga. Jika anak terbiasa berolahraga mulai ia kecil, maka hal itu akan berakibat baik untuk pembentukan postur tubuh anak dan anak kemudian. B. Peran kemampuan motorik anak, perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak memiliki kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari akan menggambarkan, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatan pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. C. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan
pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparnya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan adanya kemampuan keterampilan motorik anak juga akan menimbulkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berinteraksi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan peran mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan beraktivitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Begitu juga pengembangan kemampuan motorik kasar dan halus anak yang baik akan membuat anak lebih dapat mengembangkan kognitif anak dalam hal kreativitas dan imajinasinya. Jika seorang anak sudah diberi kemampuan dan arahan serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya, maka berarti secara fisik anak diarahkan untuk menjadi semakin sehat dan hal ini sesuai dengan bunyi kalimat bijak berikut, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi. Bagian 2. Kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Kemampuan motorik kasar anak TK, halus anak TK. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar
motorik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu 1. Keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, meluncur, dan meloncat pagar. Keterampilan lokomotorik, menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayan, menari. Keterampilan memproyeksi dan menerima, menangkap benda, menangkap, melempar. Dalam perkembangan kemampuan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil pengamatan dan pengalamannya. Anak mengamati guru, anak lain atau dirinya saat bergerak. Ia kemudian mengingat gerakan motorik yang telah dilakukannya atau telah dilatihnya oleh gurunya. Agar dapat melakukan perhatian dan penghalusan gerak, anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Secara umum, ada 2 macam gerakan motorik, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus, yang akan diuraikan berikut ini. A. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Dari buku Dari A sampai Z tentang perkembangan anak dan buku balita dan perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerak motorik halus. Gerakan motorik kasar tertentu saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti seorang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar pengembangannya. Gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otak anak yang tertentu yang dapat membuat gerakan dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan 1 kaki. Bahkan ada juga anak yang dapat melakukan hal-hal yang lebih sulit seperti jungkir balik dan bermain sepak bola. Oleh sebab itu, biasanya anak belajar gerakan motorik kasar di luar kelas ruangan. Untuk merangsang motorik kasar anak, menurut hadis riwayat, dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat pagar, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjil, berdiri di atas 1 kaki, berjalan di titian dan sebagainya. B. Gerakan motorik halus anak usia TK.
Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian untuk tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari dengan tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Tadi materi dari perkembangan motorik anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.